Nah, kalau udah usianya 7, ini sudah 1 cc misalnya ya. Kemudian di sini ada jenis-jenis daging misalnya, ada olahan daging dan olahannya ya. Kemudian atau protein-protein misalnya dari ikan, dari daging, dari cheese, keju ya, dari telur ya. Kemudian dari kacang-kacangan ya. Kemudian dari butter, dari soy nut ya. Nah, dari biji-bijian. Nah, ini juga kebutuhan per usia berbeda-beda ya. Kemudian sayurannya juga ya. Kadang anak kecil itu kan susah ya mengkonsumsi sayur. Nah, jadi harus punya strategi nih. Misalnya memasak sayur tapi diumpetin. Nah, misalnya di dalam kayak bikin telur gitu kan, atau bikin cake ya. Kemudian ada sudah mengandung sayur kayak gitu. Supaya anak tadi mau mengkonsumsi sayur, karena sayur juga sangat penting ya, sayur atau buah. Kemudian roti-rotian juga ini sih ya jika yang suka saja, tidak wajib ya. Misalnya karena kan kalau kita kan sudah cukup dengan nasi ya, karena di sini gak ada nasi kan, di sini gantinya roti. Karena ini kan tabelnya ibu peroleh dari dietary guideline-nya untuk anak-anak yang berwarga negara Amerika di sini. Nah, kalau orang Indonesia ya pakai nasi ya, ganti nih dengan nasi gitu. Nah, ini adalah food safety dan food technology ya. Nah, bagaimana? Nah, ini supaya makanan kita terjaga aman. Nah, dengan teknologi apa? Bagaimana cara mengolah makanan itu supaya aman, tidak terkontaminasi mikroba yang membahayakan ya, atau misalnya tidak terkontaminasi bakteri, jamur atau virus yang bisa menyebabkan sakit. Nah, ini aja baru-baru ini Ibu membaca artikel itu ada 70 mahasiswa ya atau student itu dari Cina yang mengalami foodborne disease. Nah, keracunan makanan. Ternyata pada makanan tersebut terkontaminasi mikroba itu dari jenis virus. Nah, artinya kan bagaimana food safety dan food teknologinya? Artinya makanan itu terkontaminasi sehingga bisa menyebabkan keracunan makanan. Bagaimana supaya tidak terkontaminasi? Berarti cara pengolahannya dan sumber yang diperolehnya harus terjaga. Misalnya diperoleh dari mana dagingnya gitu kan, proses penyembelihan dagingnya itu dilakukan secara bersih atau tidak gitu kan, kemudian proses pemasakannya matang atau tidak matang gitu kan, kemudian cara mempackage makanannya, ditutupkah atau terbuka sehingga ada lalat misalnya gitu kan, lalat itu misalnya habis menghinggap di hewan gitu kan, kemudian lalat itu kena makanan kita, terus ada racun, ada mikrobanya yang dibawa oleh lalat tadi, dimakan oleh kita. Nah, itu sudah tidak safety lagi, bukan food safety, jadi sudah terkontaminasi. Jadi bagaimana mikroba dalam makanan menyebabkan penyakit dalam tubuh ya tadi, karena adanya kontaminan, zat kontaminan dalam makanan. Ya tadi seperti yang Ibu jelaskan, masaknya sudah betul misalnya ya, sampai matang dengan suhu yang optimum kayak gitu kan, atau bahkan suhu yang maksimum tapi juga tidak terlalu, tidak gosong maksud Ibu ya. Nah, itu kemudian ternyata packagingnya atau penyimpanannya misalnya disimpan di udara terbuka gitu kan, kemudian ada lalat hinggap di sana atau dimakan kecoa dan lain sebagainya, sehingga kita tidak melihat ada hewan yang membawa mikroba tersebut ke situ. Nah, atau dari proses pengolahan makanannya tadi ya, tidak secara higienis, misalnya yang masaknya tidak menjaga kebersihan dirinya, tidak cuci tangan dan lain sebagainya ya, atau juga dari makanan, dari sumbernya tadi. Itu banyak faktor ya. Jadi supaya tidak terkontaminasi ya kita harus melindungi dari kontaminan dengan cara apa ya, menjaga kebersihan diri dan kebersihan makanan, food hygiene. Jadi tidak hanya personal hygiene ya, personal hygiene juga penting, juga food hygiene juga penting. Jadi makanan yang baik itu tidak hanya
bernilai gizi tapi juga hygiene, terjaga kualitas kebersihannya. Kayak gitu. Kalau iya dia misalnya daging bernilai gizi gitu kan, tapi tidak terjaga kualitas kebersihannya, ya tidak menyebabkan sehat juga dalam tubuh. Artinya proses pengolahan makanannya tidak baik, tidak sehat, tidak hygiene, tidak sesuai prosedur gitu. Biasanya mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit pada makanan itu atau keracunan ya, atau foodborne disease ya, keracunan makanan itu salah satu jenisnya itu dari salmonella atau virus ya, seperti virus penyebab hepatitis A. Nah, dia akan ada itu di makanan tersebut dan bisa berkembang biak di dalam tubuh manusia yang mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi tersebut, yang bisa menginfeksi jaringan tubuh manusia. Ada juga mikroorganisme yang menghasilkan racun, misalnya enterotoksin atau neurotoksin. Tuh ya, bahan kimia beracun ini yang akan dilepaskan saat bakteri tersebut berkembang biak. Terus masuk ke dalam jaringan kita, racun tersebut yang ada di dalam jaringan kita menyebabkan berbagai jenis penyakit, mulai dari sakit perut ringan sampai berat. Kemudian sakit kepala hingga ternyata berbahaya sekali, kelumpuhan dan kematian. Nauzubillah min dzalik ya. Makanya jagalah makanan kita, jangan hanya enak saja, lihat dulu bersih nggak, bergizi tidak. Nah itu. Dan yang penting lagi kalau bagi orang Islam tuh halal tidak. Nah itu juga harus diperhatikan. Tuh, ya. Kemudian di sini sumber keracunan makanan lainnya selain dari salmonella ya, mikroorganismenya, atau dari virus hepatitis tadi, bisa juga dari Staphylococcus aureus atau dari Clostridium botulinum. Nah, ini juga bisa menghasilkan racun ya, yang sangat mematikan. Ini istilahnya katanya sekecil sebutir garam pun dapat membunuh beberapa orang dalam waktu 1 jam dari racun Clostridium botulinum ini. Nah, bagaimana cara dia melepaskan racun dan memproduksinya? Itu dia memerlukan kondisi anaerob. Berarti ini tanpa ada oksigen. Berarti pada makanan yang misalnya yang maaf ya, yang di kalengan atau botolan yang terkontaminasi kayak gitu misalnya Pak, atau ya itu pada proses handling atau pada proses pembuatan makanan tadi tidak higienis ya, itu muncul misalnya Clostridium. Nah, racunnya yang diproduksi, tapi dia harus kondisinya tanpa oksigen ya. Kalau ada oksigen dia tidak bisa memproduksi dan melepaskan racun. Nah, nama racunnya botulisme ya. Dia bisa menyebabkan kelumpuhan pada otot sehingga menyebabkan kelumpuhan pada otot-otot penglihatannya, otot-otot penglihatannya terganggu ya, lumpuh ya, berbicara, otot-otot berbicaranya lumpuh juga saat berbicara. Jadi kayak stroke ya, menelan, otot-otot menelan, lumpuh dan sulit bernapas, luar biasa bahayanya ya. Oke, jadi ini betul-betul harus diperhatikan ya, makanan yang kita konsumsi. Oke. Jadi ini gambaran prosesnya ya, bagaimana tadi menjaga keamanan. Ibu, pertemuan hari ini terkait dengan gizi ya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat bekerja dan belajar, tetap semangat selalu ya. Dan kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan Ibu tentunya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar YouTube, nanti akan Ibu balas satu persatu.
Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, yang bagi yang belum like dan subscribe. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.